Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Kau yang boleh melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kau yang boleh memperbaharui kami, Kau yang boleh memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami kembali dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa melalui setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Yang yakin dan percaya bersama-sama kita katakan, amin. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana nih kabarnya? Kalau saya tanya gimana kabarnya, jawabannya wow, luar biasa. Tangannya diangkat ke atas gitu ya, dua-duanya ya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, gimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Saat ini kita ingin bersama-sama bersuka cita. Nanti ketika liriknya bergandengan tangan, digandeng tangan di sebelahnya ya. Sama-sama kita mau bersatu hati, kita mau bergandeng tangan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Digandeng tangan teman sebelahnya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku,
masih pagi nih ya, habis sarapan semangat dong ya kan. Kita mau olahraga dulu. Sebelumnya kalau saya panggil halo, jawabnya hai. Kalau saya panggil hai, jawabnya halo. Kalau saya tanya gimana kabarnya? Wow, luar biasa. Oke, dan gini kita mau nyanyi satu lagu. Ini sambil olahraga aja ya. Jadi nanti kalau saya bilang goyang ke kiri, itu berarti geser ke kiri. Ke kiri gini ya, ke kiri gini. Kalau saya bilang putar ke kiri berarti putar gini ya, sambil joget gitu ya. Oke, sama-sama kita mau olahraga pagi dulu. Tapi sebelumnya saya mau tanya gimana kabarnya? Wow, luar biasa. Oke, sama-sama kita mau nyanyikan lagu goyang ke kiri. Nona Manise, ayo sama-sama kita bernyanyi. Saya pemusiknya ini dulu ya. Pemanasan dulu nih, bingung pemusiknya. Iya. Ayo udah siap joget nih, Nanti liriknya gini, putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri. Nah kalau putar. Kalau goyang berarti ke gini ya. Kalau goyang, kalau putar gitu. Musik. Dilonggarin dulu tempat duduknya ya biar bisa mutar. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Putar ke kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sekarang goyang, dan ke kiri, nona manis goyanglah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Terus goyang ke kanan, belum. Nona manis goyanglah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sekali lagi. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Putar ke kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Goyang, goyang ya. Goyang ke kiri, nona manis goyanglah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Terus ke kiri sampai mentok ke kiri manis. Yo, goyang ke kanan, belum. Nona manis goyanglah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, cukup olahraganya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Gimana? Udah lumayan kos-kosan ya. Aduh. Terus kita ingin bersuka cita, biar gak ngos-ngosan kita sambil duduk aja nyanyinya. Kita mau nyanyi satu lagu Bagai Raja Wali karena kita ingin melewati tahun 2023 terbang bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya biar tetap sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan memperlengkapi kita. Mari saat ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita boleh menundukkan kepala kita. Sekali lagi kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran dari firman Tuhan. Ya Bapak, lihatlah setiap hati kami anak-anak di tempat ini yang bersungguh-sungguh ingin terus mengenal Engkau ya Bapak, yang bersungguh-sungguh ingin terus memperbaiki diri kami dari hari ke hari, menjadi lebih baik, menjadi lebih lagi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kau yang tahu setiap isi hati kami ya Tuhan, Kau yang tahu setiap kerinduan kami, pergumulan kami, Kau yang tahu Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi hamba-Mu yang setia hingga akhir hayat kami, hingga selesai tugas kami di dunia ini. Kami ingin terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat setiap hati kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, maupun yang mengikuti ibadah melalui streaming. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepadamu sampai akhir. Sampai akhir kami setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu akan sedikit belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau urapi lidah dan bibir hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan ini, itu merupakan kata hati-Mu sendiri. Urapi dan lawat kami semua Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini akan membuka hati kami, akan semakin mendekatkan hati kami, akan semakin membuat hati kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih kedinginan? Lumayan. Wah, puji Tuhan, Pak Didik sudah lepas jaket, ini sudah sehat. Amin. Saya kemarin juga sempat bilang sama Pak Tri, Mas kok nggak ada senam ya di sini? Oh, ternyata acaranya padat, makanya nggak ada senam. Kalau retreat hamba Tuhan pasti senam, ada senam pagi. Dan kemarin waktu retreat hamba Tuhan di BPD Jatim 2 juga kami mendatangkan instruktur senam. Jadi kami sehat duluan pagi-pagi. Ya puji Tuhan tadi, terima kasih Kak Ellen sudah mengajak kami untuk senam pagi. Walaupun kurang lama ya Bapak Ibu. Oh iya, kata Pak Din kurang lama Kak. Ya nanti Pak Din ya dilanjut di Tulungagung. Ya, ya kalau gitu ini saya mulai aja bahwa tema dalam gereja kita sebenarnya ini sampai akhir tahun. Tuhan Yesus dalam keluargaku. Kalau kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala dengan judul Bersama Keluargaku Menyongsong Tahun 2023. Dan Pendeta Eko juga dengan tema Keluarga Tangguh dari Masa ke Masa. Terus kalau untuk Pendeta Johanton, ini kemarin juga sempat diskusi tentang komunikasi dalam keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu antara suami, istri, dan anak-anak saling berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak ada miscommunication. Jadi apapun bisa diselesaikan, apalagi buat kita anak-anak Tuhan. Kita akan selalu belajar dengan firman Tuhan. Kalau Pendeta Muda Patuantah kemarin dengan tema mengatasi konflik dalam keluarga. Setiap keluarga pasti memiliki konflik ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki konflik? Pernah memiliki konflik? Pasti pernah semua ya. Ya saya kira juga untuk yang muda-muda pasti juga pernah memiliki konflik. Entah itu konflik dengan teman, dengan saudara, pasti memiliki konflik. Tapi sebagai anak Tuhan tetap kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Nah pagi ini saya beri tema Kujunjung Kasih Kristus di dalam keluargaku. Jadi biarkan kasih Kristus yang memimpin setiap keluarga, memimpin setiap suami, istri maupun anak-anak. Jadi kita menjunjung kasih Kristus, kita mulai dari keluarga kita dahulu. Kalau gitu kita baca sama-sama di Efesus 5:22 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Wah, luar biasa ini ya Bapak Ibu ya firman Tuhannya. Ini mengapa kita harus menjunjung kasih Kristus dalam keluarga kita terlebih dahulu. Karena dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 ini, Paulus bukan semata-mata hanya membicarakan tentang aturan atau kedudukan suami istri. Jadi tadi dari ayat pertama seolah-olah kan, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami tunduklah kepada istri. Sebenarnya Rasul Paulus itu ingin mengatur, tetapi hendak menekankan bahwa ikatan kasih yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Kristen, sebagaimana kasih Kristus terhadap jemaatnya. Jadi sebenarnya di dalam Efesus pasal 25 ayat 22 sampai 23 ini sebenarnya Paulus ingin menekankan tentang ikatan kasih. Jadi sebagaimana kita orang-orang Kristen ini harus memiliki kasih seperti kasih Kristus terhadap jemaatnya. Nah, kasih Kristus dalam keluarga itu banyak hal ya Bapak Ibu Saudara. Ini tentang hubungan suami istri juga tidak boleh lepas dari kasih Kristus. Dan suami istri juga tidak boleh merasa lebih dari pasangannya. Wah, kamu istriku, kamu gajimu lebih sedikit, aku yang lebih besar, aku yang lebih kuasa. Begitu juga dengan sebaliknya. Seorang suami yang selalu merasa rendah diri karena gaji istrinya lebih tinggi. Nah, itu kan dalam keluarga Kristen kan tidak diperbolehkan. Nah, suami adalah kepala bagi istri, seperti Kristus kepala bagi jemaatnya. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kasih istri kepada suami seperti kasih jemaat yang hormat dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita setiap jemaat kita datang beribadah ke gereja itu kan karena kita mengasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Begitu juga kasih istri kepada suaminya. Nah, jika seorang istri menghormati Tuhan, maka istri tahu bagaimana cara menunjukkan kasihnya kepada suaminya. Nah, istri juga akan dikasihi suaminya seperti kasih Kristus kepada suaminya. Jadi sama-sama. Istri mengasihi suaminya, suaminya mengasihi istrinya. Bagaimana cara istri menunjukkan kasihnya kepada suami? Ini pasti banyak ya Bapak Ibu Saudara, apalagi yang sudah menikah bertahun-tahun pasti tahu cara menunjukkan kasih kepada suaminya. Istri harus rela, mempunyai kerelaan dan keikhlasan saat menaruh hormat kepada suaminya. Jadi apapun suami kita, kan setiap suami kita kan pasti bukan orang yang sempurna.
Pasti di balik kebaikannya juga banyak kekurangannya. Tapi gimana kita sebagai istri harus memiliki kerelaan dan keikhlasan untuk menaruh hormat kepada suaminya, kepada suami kita. Karena suami kita adalah kepala keluarga. Kemarin juga dikatakan oleh Pendeta Yohanton bahwa suami dan istri harus pandai berkomunikasi yang baik agar tidak ada permasalahan yang lebih luas lagi di dalam keluarga. Suami istri harus berkomunikasi yang baik dengan saling mendengarkan. Jadi jangan salah satunya, wah dominan, katanya Pendeta Yohanton kemarin apa? Cerewet ya. Istrinya cerewet. Istrinya berapa ribu kata kemarin Bu Hani, masih ingat? 20.000 kata ya. Kalau seorang wanita katanya dalam sehari itu harus berkata-kata minimal 20.000 kata. Sedangkan suaminya 5.000 sampai 7.000. Nah sekarang sama-sama mendengarkan. Ya mungkin kalau istrinya cerewet, suaminya harus menyediakan telinga untuk mendengarkan. Supaya tidak ada permasalahan di dalam keluarga. Teman juga saling berbicara dengan yang baik. Mungkin saat menyampaikan kata-kata juga harus dengan yang lembut. Melihat situasi suami lagi santai, suami sudah kenyang baru kita berbicara. Jadi jangan saat suami pulang kerja, suami masih belum mandi, masih lapar, wah kita berondong dengan kata-kata yang tidak perlu. Apalagi tentang hutang katanya kemarin itu, suami baru datang belum dikasih minum, sudah dikasih tahu, "Pak, utangnya segini gini." Bukan dibayar ya Bapak Ibu nualan ya. Malah suruh bayar sendiri. Iya. Itu juga kita juga harus fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi di dalam keluarga. Misalkan saat ini keluarga sedang membicarakan anak-anak, ya anak-anak itu yang dibicarakan sampai selesai. Misalkan membicarakan masalah pelayanan, ya pelayanan itu dibicarakan sampai selesai. Jadi satu persatu, jangan semuanya dicampur aduk. Dan kita harus fokus pada permasalahan yang ada. Dan juga antara suami dan istri juga harus sama-sama jujur. Mungkin juga untuk yang belum menikah juga bisa diaplikasikan untuk pasangannya juga untuk sama-sama jujur. Jadi jangan ada yang dibohongi. Kak Eldo kok senyum-senyum Kak? Wah saya ibu percaya Kak Eldo jujur. Ya ini harus jujur antara pasangan, mau suami istri yang sedang pacaran. Yoga juga tersenyum. Kamu jujur ya Yoga? Oh puji Tuhan, memang anak-anak Tuhan harus jujur. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini juga harus sama-sama memuji pasangan. Suami memuji istri, istri memuji suami, begitu juga dengan masih pacaran. Yang cewek memuji yang cowok memuji yang cewek. Itu kan dalam hal-hal yang wajar, itu kan untuk membahagiakan. Itu menunjukkan bahwa itu kita itu memiliki kasih. Seperti itu. Nah ini adalah contoh-contoh yang baik dalam hubungan yang harus kita pertahankan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, ataupun yang buat anak-anak kami yang masih belum menikah, yang saat ini masih berpacaran juga bisa dilakukan. Nah ini yang agak berat ini tadi. Istri atau suami harus mampu menghadapi berbagai tantangan dalam konflik rumah tangga dan mampu mempertahankan kasihnya pada suami atau istri sebagaimana karakter jemaat yang setia sampai akhir pada Kristus. Wah, sepertinya kata-katanya ringan ya Bapak Ibu ya. Kita harus mampu menghadapi berbagai tantangan dalam konflik. Sepertinya mudah ya menghadapi tantangan dalam konflik. Ini saya ada cerita yang real ini dari seorang ibu dan saya tidak akan sebutkan namanya. Beliau ini seorang Kristen ya, Kristen dari lahir, suami istri. Tapi saat menikah, di awal-awal menikah mereka baik-baik saja. Nah setelah di 1 tahun menikah baru ketahuan suaminya ini seorang pemabuk, seorang perokok. Nah saat mabuk ini suaminya itu melakukan KDRT.
Jadi setiap hari itu dipukuli, dihajar. Dari mulai 1 tahun pernikahan sampai 20 tahun pernikahan, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, ada yang kuat dipukuli. Ya mungkin mukulnya tidak tiap hari, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali gitu. Tapi itu dalam pernikahan dari 1 tahun pernikahan sampai 20 tahun pernikahan. Karena dia seorang yang taat ya. Padahal ya orangnya cantik. Orangnya cantik. Dan juga dia bercerita kalau juga banyak yang suka sama dia gitu. Tapi dia tetap mempertahankan suaminya. Karena dia sudah diajarkan dari kecil dan dia benar-benar mengerti bahwa kasih Yesus itu sangat luar biasa dan diajarkan dari keluarganya itu bagaimana menjunjung tinggi kasih Kristus. Tuhan Yesus saja sudah mati di salib, sudah rela mati di salib. Masa dia cuma dipukuli seminggu 3 kali aja nggak kuat? Saya sampai wow gitu. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, misalkan saya yang jadi ibu itu, kayaknya saya nyerah deh. Kayaknya saya sudah bawa kain putih, saya ginikan, sudah saya nyerah. Sampai saya mendengarkan cerita ibu itu sampai, ya saat bercerita itu ya menangis ya, mungkin ya wis menahan rasa, menahan apa, mungkin selama ini kan belum pernah ada yang diajak cerita. Jadi saat cerita itu malah saya yang nangis, Bapak Ibu, saya merasakan, wow, 20 tahun pernikahan. Ya, saya diajarnya ini sih Bu, paling seminggu 3 kali gitu. Kok kayaknya enteng ya seminggu 3 kali. Kita kayaknya ditampar sekali aja. Siapa Bu yang mau ditampar Bu? Kak Ellen mau nggak ditampar? Enggak kan? Kak Eldo mau. Bayangkan sampai saya, wah luar biasa ini Ibu itu. Sampai saya bilang, wah jujur Bu, kalau saya jadi jenengan saya ini kayaknya sudah nggak kuat. Dan mereka sampai memiliki anak ya, 4 anak Bu, bukan sedikit. Sama kayak Pak Tri ya, 4 anak. Sampai mereka itu memiliki 4 anak. Jadi tiap pulang kerja suaminya mabuk bersama teman-temannya. Sampai rumah istrinya dihajar, dilakukan KDRT. Sampai saya tanya, Bu, jenengan kok nggak lapor polisi? Buat apa Bu, katanya gitu. Ini kan suami saya, kepala rumah tangga saya berdoa, jadi tiap suaminya kerja itu berdoa Bapak Ibu. Wow, saya sampai, waduh, habis dihajar Bapak Ibu, berdoa. Coba ada yang bisa nggak melakukan seperti hal itu? Bisa Pak Din? Ya? Oh, jangan sampai KDRT. Jadi tiap suaminya berangkat bekerja itu berdoa. Gitu. Ya Tuhan, itu ubah suamiku. Percaya bahwa kekuatan Tuhan itu akan mengubah suaminya. Waduh, kalau saya aja, maaf ya Pak Tri, saya kayaknya nggak kuat kalau jadi ibu itu. Oh, ya Pak Didi ya, jenengan gimana Pak, kuat Pak? Misalnya Budian menghajar jenengan, kuat nggak? Wah, ada anak kecil Pak. Sensor. Pip. Wah, ini sensor loh Pak. Pak Maur, sensor Pak Pip. Iya, sampai suaminya itu kalau keluar kota itu doanya begini, Tuhan, aku percaya suamiku sekarang keluar kota. Aku percaya dia itu tidak mungkin selingkuh. Wah, bayangkan Bapak Ibu, suaminya pemabuk. Ya memang seorang ASN, maaf ya. Yang ASN ini kan cuman pribadi orangnya. Jadi tiap suaminya keluar kota itu malah juga berdoa, Tuhan, aku percaya dia tidak mungkin selingkuh. Aku percaya. Dan dia percaya Bapak Ibu. Saya tanya loh, terus jenengan percaya kalau suami jenengan tidak selingkuh? Percaya Bu. Sampai hari ini. Bayangkan. Lah mabuknya di mana? Mabuknya sama siapa? Dia nggak pernah berpikir seperti itu. Yang dia pikirkan cuma dia percaya bahwa dia sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu melindungi.
suaminya untuk tidak selingkuh. Saya pikir, wah luar biasa, ini wanita yang luar biasa. Wanita yang, wah kalau dalam Alkitab siapa Pak Tri yang wanita yang luar biasa seperti ibu itu? 1, 2, 3. Yang mirip. Buka Alkitab dulu Kak. Oh iya, Nabal itu mengajar istrinya ya Pak Gembala? Enggak kan? Ya puji Tuhan, semoga dari kita tidak ada yang merasakan perasaan seperti itu. Walaupun kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang kuat, anak-anak yang berserah kepada Tuhan, kita berdoa tidak ada suami-suami atau pasangan-pasangan yang melakukan KDRT atau diperlakukan seperti itu. Dan saya juga dari ceritanya itu hebatnya si ibu ini selama pernikahan itu anak-anaknya itu nggak ada yang tahu. Jadi anak-anak 4 itu nggak tahu kalau kalau seminggu 3 kali itu mamanya dihajar, itu papanya itu nggak tahu. Sampai loh, kok bisa Bu? Ya saat dihajar aku diem aja Bu. Supaya anak-anak tidur tuh jangan bangun. Lah apa kamarnya agak terpisah ya memang agak terpisah gitu. Jadi saat suami saya menghajar itu saya diem aja. Saya cuma nahan aja. Waduh, kalau sekarang mungkin udah bengok-bengok ya Bu. Coba. Ya itu hebatnya ibu itu gitu malan. Jadi dia tidak tahu. Ya, sampai akhirnya dia terus berdoa sampai di tahun ke-19, tahun 18 pernikahan itu doanya baru terkabul. Jadi selama dia berdoa itu ya suaminya sebenarnya sudah diingatkan Tuhan berkali-kali, sudah suaminya itu kecelakaan. Ya pernah ditabrak mobil, pernah jatuh dari motor, sampai giginya copot semua katanya gitu. Tapi tetap suaminya enggak bertobat. Nah, pada akhirnya di pernikahan tahun ke-18 itu dia berdoa, lah tiba-tiba suaminya itu sakit parah, sakit ginjal gitu. Nah, saat sakit ginjal tuh benar-benar dia bertobat. Jadi dia waktu itu dijamah sama Tuhan, katanya suaminya benar-benar bertobat, diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia berjanji di depan Tuhan di gerejanya dia benar-benar bertobat. Dan setelah itu melayani Tuhan bersama-sama di dalam gerejanya. Nah, mereka juga melayani sampai mungkin 2 tahunan ya. Ya, dari pernikahan ke-18 sampai 20. Nah, akhirnya di tahun ke-20 ini suaminya bilang gitu loh. Kemarin waktu saya dinas luar kota di Kupang atau di mana gitu, saya minum lagi, dia bilang gitu. Dia bilang sama istrinya, saya minum lagi. Cuma 1 gelas. Gitu. Nah, istrinya itu deg gitu kan. Wah, kamu pasti mau mati. Pak, kamu dalam hatinya itu berkata begitu. Kamu pasti mau mati Pak, gitu. Ya itu kan 1 gelas ya. Itu kan mungkin bagi kita ya, bagi orang-orang minum 1 gelas itu kan nggak apa-apa ya, gitu loh. Tapi seperti kemarin juga khotbahnya Pak Pendeta Tri, saat kita tidak taat, saat kita tidak taat kepada Tuhan gitu, pelanggaran sedikit itu tuh kalau bagi Tuhan fatal itu kan, ya memang berakibat fatal. Seperti kemarin khotbahnya Pendeta Tri, Musa yang kelebihan nutuk batu cuma sekali itu kan, itu karena sombong kan, karena melawan Tuhan. Nah kan, walaupun Musa seorang yang diurapi Tuhan kan akhirnya nggak berkenan, nggak boleh masuk tanah Kanaan. Sama seperti suaminya ibu ini, minum 1 gelas. Mungkin 1 gelas toh rapopo kan gitu. Nah, tapi setelah itu, tapi dia juga sempat cerita sama istrinya. Nah, setelah itu dia sakit liver, cuma hitungan hari dan meninggal. Jadi saat kemarin Pendeta Tri berkhotbah itu saya juga, waduh, kok ini sama ya dengan kisahnya si suaminya ibu itu. Setelah pemabuk perokok sekian puluh tahun.
Dan dia sudah berjanji kepada Tuhan, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tiba-tiba saat dia sudah melayani Tuhan, dia minum lagi. Walaupun cuma 1 gelas. Tapi itu berakibat fatal. Dan akhirnya suaminya ibu itu meninggal gitu. Ya itulah. Kadang-kadang saat kita tidak taat itu sepertinya pelanggarannya ringan bagi ukuran kita manusia. Tapi bagi Tuhan itu ya tidak ada ringan sama berat. Bagi Tuhan ya fatal-fatal. Dan itulah gitu. Begitu tegarnya seorang yang menjunjung tinggi kasih Kristus di dalam keluarganya. Yang selalu percaya akan pemulihan Tuhan dalam keluarganya. Dan melalui doa-doanya, padahal dia juga selalu berpikiran positif akan suaminya. Seperti kemarin juga Pak Pendeta Eko berkhotbah bahwa kita juga harus selalu berpikiran positif, selalu memperkatakan hal-hal baik. Tapi tetap bagaimanapun otoritas hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi sampai kita akhir, seperti di lagu tadi yang dibawakan Kak Ellen, bahwa kita harus setia sampai akhir. Jadi jangan kita mencobai Tuhan sekecil apapun, sedikit apapun. Karena bagi Tuhan juga tidak ada hal besar ataupun hal kecil. Tidak ada pelanggaran yang besar, juga tidak ada pelanggaran yang kecil. Dengan menjunjung kasih Kristus kita dan merasakan sendiri penderitaannya, untuk ibu itu menutupi penderitaannya selama bertahun-tahun kepada anak-anaknya. Dan sampai saat ini anak-anaknya tetap menghormati almarhum bapaknya. Dan tetap beribadah, tetap taat, tetap setia, selalu menghormati orang tuanya, menghormati siapapun, terutama menghormati almarhum bapaknya ini, karena dia sama sekali tidak tahu. Kemarin juga bahwa Pendeta Yohanton juga berkata bahwa dalam komunikasi dalam keluarga, salah satu juga dikatakan kalau suami istri kita sedang berantem atau ribut, maka anak-anak jangan sampai tahu. Karena itu kan akan membentuk jiwa anak, kadang menjadi pendendam, pemarah, juga kasar gitu. Kadang-kadang bertingkah laku yang kasar, berkata-kata yang kasar. Jadi kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Karena kan hubungan antara suami dan istri, iklan ya Pak? Oh ya, silakan lewat Pak. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi kalau saat kita ada masalah sama suami istri, jangan sampai anak-anak kita tahu. Entah anak-anak kita dibawa kemana, atau entah kitanya sendiri yang keluar gitu. Jadi jangan sampai kita menciptakan akar pahit di dalam hati anak-anak kita. Betapa indahnya kasih Kristus jika kita menjunjung tinggi di dalam keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Setiap kita pasti akan merasakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Istri mengasihi suami seperti kasih jemaat yang hormat dan memuliakan Tuhan. Suami mengasihi istri seperti kasih Kristus kepada jemaat. Orang tua mengasihi dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak menghormati orang tuanya juga karena firman Tuhan. Ini seperti firman Tuhan. Tolong Pak, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ini dengan judul perikop taat dan kasih. Ya Bapak Ibu, kayaknya berdiri ya kita ya, biar nggak dingin ya. Kita baca sama-sama sambil berdiri. Ya, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti kemarin juga khotbahnya dalam pendeta muda Patuantah, bahwa apapun konflik di dalam keluarga kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, begitu juga dengan orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, pasti bisa diselesaikan. Kita harus sama-sama berani merendahkan diri, kita introspeksi diri. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa sih semuanya terjadi? Jadi kalau kita ada konflik, jangan lalu, wah si papa ini begini, wah si anak ini begini, si istri begini, si suami seperti ini. Jadi kita sama-sama bersimpuh di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita sama-sama merendahkan diri. Aku itu sebenarnya orang baik apa enggak? Yang sudah aku lakukan kepada suamiku itu apa? Yang sudah aku lakukan kepada istriku itu apa? Jadi kita sama-sama mau merendahkan diri, kita bersimpuh di kaki Tuhan, kita berdoa, dan kita mengucap syukur atas konflik yang sedang kita alami. Tuhan, terima kasih, Engkau berikan aku permasalahan seperti ini. Sebenarnya aku untuk apa? Kalau kita tidak tahu ya, kita dalam doa itu kita bertanya, sebenarnya ini apa sih Tuhan maumu? Engkau berikan aku permasalahan seperti ini. Saat kita sama-sama merendahkan diri, kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan jalan keluar. Mungkin Tuhan tidak akan berbicara, misalnya Bu Hani sedang berdoa kepada Tuhan, wah Tuhan tidak mungkin, Hani kamu harus gini. Wah Bu Hani bisa lari nanti. Kalau Tuhan bisa berbicara seperti enak ya Bu ya, kita pasti nggak ada konflik ya Bu, karena Tuhan kan maha adil. Jadi ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Jalan keluar bisa mendatangkan teman, bisa mendatangkan saudara. Kadang-kadang kita juga kalau di media sosial itu ada kata-kata apa? Oh, saya suka seperti itu biasanya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ada pergumulan gitu, tiba-tiba di media sosial itu ada kata-kata yang menyentuh. Oh iya, seperti ini. Nah, dari situ saya merendahkan diri, saya berdoa dan saya berubah. Kan di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, dan tidak ada anak-anak yang sempurna. Nah, kita selalu mengucap syukur atas konflik yang terjadi dan menyerahkan setiap permasalahan pada Tuhan, serta menjunjung tinggi kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kita selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Pak Pur bisa tolongkan di Matius 19 ayat 6 Pak. Ya. Ini dalam Matius 19 ayat 6, boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau kita sudah menikah, ya apapun, kita harus mencari jalan keluarnya. Kita tidak boleh sama-sama egois. Kalau orang di luar sana enak Bapak Ibu Saudara, kalau sudah tidak cocok, cerai ganti lagi. Cerai ganti lagi, kan gitu ya. Kan boleh, kalau untuk agama di luar kita kan boleh. Kalau sudah tidak cocok, boleh bercerai. Nah, kalau kita orang Kristen kan, firman Tuhan dengan keras melarang bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka itu apapun konflik dalam hidup kita, kita harus benar-benar selesaikan. Kemarin sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Yohanton. Dan ini pesan saya buat anak-anak muda yang belum menikah, pilihlah pasangan yang seiman, itu yang terutama. Saat memilih pasangan jangan sampai salah. Serahkan dulu kepada Tuhan. Tuhan, benar enggak ini pasanganku? Benar enggak ini jodohku? Karena saat kalian sudah menikah, itu sudah langkah yang sudah tidak bisa mundur lagi. Mau di situ dihajar, ya diterima. Mau di situ tidak dihargai, ya harus terima.
Mau di situ disia-siakan, ya harus terima. Jadi untuk anak-anak muda yang belum menikah, sebelum menikah, benar-benar pilihlah pasangan yang sepadan seperti yang di firman Tuhan. Minta kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, benar atau tidak pasangan yang akan kita nikahi. Jangan sampai salah memilih. Karena saat salah memilih sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mundur lagi. Seperti firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang tidak berkesudahan. Seperti sungai yang mengalir di sepanjang musim dan tidak pernah mengering. Hingga saat ini Kristus tetap senantiasa dan memelihara jemaatnya. Kristus tetap memelihara kita anak-anaknya ini. Apapun yang anak-anaknya lakukan, anak-anaknya berdosa, tetap Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan tetap menunggu kita mengetuk pintu Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Kristus tetap mengalir sepanjang masa. Kita membutuhkan aliran kasih Kristus mengalir dalam keluarga kita. Dari aliran kasih Tuhan Yesus, kita menerima kebaikan dalam hidup kita. Tanpa kasih Tuhan Yesus, maka keluarga kita akan kering dan gersang. Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang kita junjung tinggi di dalam keluarga kita. Kristus yang telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Pak Tri bisa maju sama Eldo. Kita akhiri dan nanti kita akan serahkan kepada Mas Teddy. Kak Ellen boleh maju juga. Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Kita benar-benar hayati kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih Yesus kepada kita. Terlalu besar. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Aku lihat bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menderita, Kau sudah menderita di kayu salib untuk menggantikan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau menyelamatkan kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah halih Tuhan kasih-Mu atas hidup kami. Telah kulihat Yesus, bukti kasih-Mu. terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Gantikanku. Kau menderita Tuhan untuk menggantikan kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Selamatkanku. Kini ku hidup Terima kasih Tuhan. menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
besar kasih-Mu Bapa. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu Kau sudah mengajari kami anak-anak-Mu betapa besar kasih-Mu kepada kami. Yesus tercurah untuk menebus Terima kasih hidupku. Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup Tercurah kami. untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu baru saja belajar sedikit tentang firman-Mu, baru belajar akan kasih-Mu, Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memandang Engkau, Tuhan Yesus Kristus, untuk memandang Engkau, kasih Kristus dalam hidup kami yang sudah begitu luar biasa, menyelamatkan kami bahkan dengan darah-Mu yang mahal. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami anak-anak-Mu. Bapa, ajar kami anak-anak-Mu untuk menjalani hidup kami ini bukan karena atas kehendak kami sendiri, tapi kami menjalani hidup kami karena Engkau yang kami pandang, kasih-Mu yang Engkau pandang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya serahkan kepada Kak Ellen. Ya, kita mau sama-sama baca sekali lagi ya tema sepanjang bulan Desember sampai hari ini ya. Kita mau sama-sama baca Tuhan Yesus dalam keluargaku bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dalam keluargaku. Kalau Tuhan Yesus dalam keluarga kita berarti ada kasih Kristus dalam keluargaku. Sama-sama kita mau bilang kasih Kristus dalam keluargaku. 1, 2, 3. Kasih Kristus dalam keluargaku. Amin. Kita semua tentunya bersuka cita ya. Kita udah ada di penghujung acara ini. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat panitia, buat semua ketua panitianya juga yang udah bekerja keras untuk ini bisa terlaksana. Dan semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Karena kan ini memang mungkin kalau ada kendala-kendala harap dimaklumi. Karena memang setelah sekian lama tidak ada retreat, ada lagi sekarang. Dan ini akan jadi permulaan nanti semoga tahun ini bisa ada lagi dengan lebih baik lagi gitu. Dan saat ini saya ingin mengundang Ketua Panitia Bapak Teddy yang terkasih untuk bisa maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Teddy, Ketua Panitia Retreat atau Natal juga? Natal dan Retreat. Terima kasih, mengucap syukur, puji Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai siang hari ini kita bisa menikmati, bisa mengadakan acara retreat pada bulan Desember sampai Januari. Kita retreat 1 tahun, jadi mulai 2022, pulangnya 2023. Jadi ini yang luar biasa. Kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta sudah sebagai penasehat, pembimbing kami sehingga acara dapat terselenggara dengan baik. Kami juga mengucap terima kasih kepada para donatur yang sudah berkenan untuk membantu kami terselenggaranya kegiatan ini. Kami berterima kasih kepada panitia yang ada di sini,
Bu Syohung, Mbak Pipit, dan teman-teman yang belum bisa hadir pada hari ini, tapi kita sudah mempersiapkan dari mulai bulan Maret. Jadi hampir 1 tahun kita mempersiapkan acara ini supaya acara ini terselenggara dengan baik dan berjalan lancar. Puji Tuhan juga sesuai dengan harapan bisa berjalan lancar, walaupun dari kita datang sampai pagi tadi masih hujan. Ini vibe-nya Batu ya seperti ini, dingin. Kalau panas kita tidak perlu ke Batu, ke Tulungagung sudah panas. Jadi sesuai harapan kita cari yang sejuk-sejuk. Di Batu sejuk sekali, basah sekali. Jadi luar biasa. Kami juga mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, para peserta yang bisa menghadiri ikut acara dari awal, dari Tulungagung sampai sekarang, dan kita nanti perjalanan pulang. Semoga tahun depan kita bisa mengadakan dengan acara yang lebih baik, peserta yang lebih banyak lagi, biar kita merasakan sukacita Natal, sukacita bersama-sama dengan keluarga. Ini juga momen mempererat hubungan keluarga. Jadi biar kita sengaja set yang satu keluarga biar hubungannya lebih erat dan bisa berwisata dengan keluarga. Nanti kita akan pulang, kita berkemas, kita pulang, kita berwisata di Santera. Setelah itu kalau mau dioleh-oleh juga bisa, sampai bertemu di tahun depan. Dan kita yang luar biasa ini juga merasakan, saya sebagai ketua panitia merasakan sukacita yang luar biasa. Bekerja teman-teman tim dari panitia juga luar biasa. Semoga tahun depan bisa terselenggara. Terima kasih. Kami serahkan Mbak Ellen. Terima kasih Mas Teddy. Ini ada tambahan tepuk tangan efek biar meriah. Dan sekarang saya mau ngundang 3 orang jemaat yang mungkin bersedia maju ke depan untuk ngasih kesan, pesan, saran, apa aja boleh. Kesan, pesan, dan saran deh biar lengkap. 3 jemaat yang bersedia boleh angkat tangan ya. Bu Indah, 2 lagi siapa? 2 lagi yang bersedia. Kalau nggak ada yang ngacung tak tunjuk loh malahan. Ayo. PKRMB 1 ya. Siapa? PKRMB, Victor, Gilbert, Hendra. Oh ya, ini kan PKMB. Gilbert, Fando, Bu Indah, 1 lagi. PBI, BBI. Siapa ini ya? Siapa Pak? Bu Hani? Oh laki. Siapa ya? Panto. Ya Pak Anto kalau gitu. Ya dah, boleh maju dari Bu Indah dulu. Kasih tepuk tangan dong biar semangat ini. Iya. Ya, terima kasih Kak Ellen. Saya akan menyampaikan kesan saja. Jadi gini, retreat itu sebetulnya bagi saya, di mata saya itu merupakan perwujudan dari kesatuan tubuh Kristus untuk bisa lebih kompak, harmonis, dan merasakan kebersamaan. Oleh sebab itu, sebagai anggota tubuh, kalau kita menyadari sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus rela berkorban. Sebetulnya kalau dari segi saya sendiri, ya mungkin kalau ditanya lebih enak rekreasi dengan keluarga dewe daripada bersama-sama begini. Tetapi itu tidak akan menunjukkan satu pribadi yang menyadari bahwa kita ini sesama anggota Kristus yang harus berkorban untuk bisa ikut dalam kebersamaan sebagai sesama teman seiman dan satu gereja. Oleh sebab itu ketika saya mengikuti retreat itu sebenarnya saya bukan berkapasitas sebagai pribadi yang keluarga saya tidak, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai teman gereja. Saya salut dengan panitia, saya mengucap syukur karena panitia yang ada Mas Teddy, Mbak Pipit, Bu Syohung, Indra,
saya melihat ini begitu baik pelayanannya ya. Jadi ketika kami sempat rewel itu juga bagaimana Mbak Pipit ya, kemudian konsumsi busung, saya bersyukur sekali karena mereka ini merupakan satu pelayanan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi ya. Kami berharap bahwa sekali lagi kalau nanti memang kerelaan untuk berkorban sekali lagi itu penting bagi kita. Jadi kita memang tidak egois. Jadi seperti Pak Didi apa itu Pak Agus F, kalau ditari mungkin penak rekreasi satu keluarga sendiri gitu. Tapi beliau-beliau ini ternyata juga menyadari sebagai sesama anggota tubuh Kristus, satu saat kita harus seperti ini berkorban, ya mengorbankan waktu, keinginan, ego kita untuk bersama-sama dengan teman seiman lain. Mungkin ini yang perlu ditegaskan, dan kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Tri bahwa mungkin untuk retreat yang akan datang perlu dipertimbangkan waktunya Mas Teddy. Mungkin nanti Mas Teddy sebagai narasumber ya yang pernah menjadi ketua retreat yang akan datang mungkin juga akan berbeda. Itu waktunya. Jadi kalau akhir tahun itu memang terutama pegawai bank itu mesti membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga memang tidak bisa ditinggal. Kemudian pegawai negeri juga begitu, SPJ ngebut, Mas Agus Yosef tahu mesti itu. Oleh sebab itu ini perlu dipertimbangkan sehingga kalau harapannya yang menjadi peserta akan lebih banyak, hal-hal ini yang kemarin Pak Tri ya jadi seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Pak Tri yang sudah memfasilitasi pembicara yang hebat ya, dan juga Mas Teddy sebagai ketua. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bu Indah. Next kita ke bapak-bapak dulu. Pak Anto boleh maju ke depan. Kasih tepuk tangan juga dong biar semangat nih Pak Anto nih. Silahkan Pak. Di tengah. Nah. Terima kasih. Saya dulu mulai ada COVID, memang saya belum keluar kota. Ini kesempatan ada retreat, kita bersama-sama dengan satu gereja bisa merasa bahagia menyembah Tuhan bersama-sama di luar kota, suatu penyegaran rohani bagi saya ini. Ya, terima kasih semuanya. Udah, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Pak Anto. Nextnya, mau Vando dulu apa Gilbert dulu? Vando, ayo Vando. Iya, kasih tepuk tangan buat Vando. Perwakilan PKRB. Kesannya apa Vando, kesannya? Sangat bagus dan seru untuk kebersamaan retreat. Terima kasih. Belum. Pesannya, kalau pesannya apa? Dingin. Apa, itu bukan pesan dong, itu kesan. Pesannya, pesan. Kamu maunya retreat berikutnya apa? Nyaman. Ini gak nyaman. Saran. Suhu stabil. Oh, oke, terima kasih Vando. Sarannya. Next panitia harus cek suhu dulu ya sebelum ini. Cek BMKG. Oke, terima kasih Vando. Next, Bapak Gilbert. Ketuanya siapa sih? Ketua PKMB Hendra ya? Hendra, boleh maju ke depan, Dra. Ketua PKMB kita sambut. Ketua PKMB kita. Sebelumnya saya mengajak Kevin dan Satya maju ke depan juga. Kevin, ayo maju Kevin. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Ini Kevin. Oke. Bagaimana Mas Hendri? Loh, kok tanya saya? Ini kok tanya saya itu? Oke. Kesan saya ya puji Tuhan bisa sama-sama kumpul lagi, sebuah kerinduan, pemuda-pemuda bisa bareng-bareng main bareng, bisa cengkrama bareng,
Ini sebuah kesempatan yang emas. Nah, ini gimana ini kesannya Mas Kevin ini? Kalau Mas Kevin bagaimana? Suhu stabil. Kesan dan pesan saya selama retreat ini ya menarik lah untuk penyegaran di tahun baru bareng teman-teman gereja, bareng saudara-saudara gereja. Ya, saran saya untuk tahun depan mungkin ya tanggalnya itu, waktunya itu kurang tepat lah. Soalnya kan besok ada yang repot dan lain-lain sebagainya gitu. Dan tempatnya mungkin doakan tahun depan Lombok itu anjay. Agak buah-buah. Kakak. Makasih, kasih tepuk tangan lagi buat dua pemuda ini ya. Pemuda ini ya, terima kasih. Ya, dengan begitu berakhir sudah. Belum berakhir sih. Habis ini kita masih pergi jalan-jalan ya. Tapi kita mau foto-foto dulu nggak nih? Satu apa? Oh Pak Tri mau ngomong Pak Tri. Kesan Pak Tri ya, dia tak seampiri aja. Tepuk tangan dulu. Orang muni. Ya, pertama terima kasih. Ya, jadi nanti luar biasa Pak Didik, Bu Indah, Bu Hani, Bu Win, ya, terus Bu Maryuni dan yang lain ya. Terutama yang bekerja sibuk ini yang jujur sampai detik terakhir saudara bertahan. Itu saya kagum. Tepuk tangan, oh ya. Karena ini tadi betul ya, bayangkan kalau semua peserta pulang, saudara dapat membayangkan bagaimana pembicara yang terakhir, para pelayan yang terakhir, para petugas. Terus saya tuh setiap mau meninggalkan teman-teman, ya kita itu berpikirnya begitu, kayak Bu Indah tadi ya, nek saya ndak ada terus gimana ya? Wong itu yang datang sudah sidik, terus tambah tak tinggal. Nah harusnya kita mikir begitu ya. Jadi salut. Dan saya tidak tahu yang Bu Indah pikirkan tadi, karena saya bukan pegawai ya, tapi yang dipikirkan Bu Indah tadi menarik ya. Sebetulnya ini bukan cari kesenangan sendiri, betul saya setuju Bu. Kalau rekreasi sendiri mungkin saya juga tidak kesini, tidak nginep di sini. Nginepnya mesti di hotel lah ya, yang enak, yang nyaman, acaranya santai. Tetapi betul sekali itu ya. Jadi ini yang harus selalu diingat semua, kita yang sudah ikut hari ini harus menjadi besok inti. Kecuali kalau lansia ya, lansia sudah sakit, memang berat. Nah tapi kalau selama sehat itu sesungguhnya ini teman-teman kita membutuhkan kehadiran kita. Karena semakin kita hadir di sini sesungguhnya saya di sini untuk teman-teman saya, itu betul. Ya, bukan masalah karena saya harus melayani, saya harus bertugas. Saya sebetulnya mau bertugas terus setiap sesi saya bisa. Tapi saudara tahu ya itu saya bagi dengan Pak Eko, Bu Lani, Bu Nini. Nah, saya bagi semuanya karena apa? Karena saya datang tidak harus bertugas juga itu loh. Maksud saya bukan bertahan di sini karena bertugas, karena saya melayani, enggak, bukan gitu. Ya di sini itu kita membentuk kebersamaan, membentuk apa ya, keakraban. Justru retreat ini berkali-kali menghasilkan keakraban-keakraban yang tidak bisa terjalin di gereja. Karena kita di sini menginap sampai malam, sampai bisa bercengkrama, bercanda ya. Nah itu sesungguhnya sayangnya kemarin ada yang memang yang responnya negatif ya. Alah aku ndak melu nih. Loh, bukan masalah ndak melok saya pengen ndak melok, enak neng omah. Bagi saya itu rumahku, istanaku, betul. Di tempat manapun saya mbok retreat pendeta kemarin apa saudara tanya nikmati ndak asline. Tetapi
Karena di sana itu kita bersama teman-teman. Makanya saya tidurnya enggak enak banget kemarin saudara ya. Dari kasurnya itu dibungkus plastik, kena spray, jadi kresek-kresek enggak bisa tidur saya. Jujur saya rasanya kayak mau stroke. Saya tanya Bu Nini itu ya, sampai wis aku rasanya awakku enggak karu-karuan. Tetapi saya sampai bertahan juga sampai terakhir ya. Berdiri sampai terakhir. Nah saya terima kasih. Jadi mari kita tepuk tangan untuk kita yang terus setia dan sudah hadir ya. Oke, terima kasih Pak Tri, terima kasih semuanya yang masih bertahan di tempat ini. Sekarang kita mau foto dulu atau apa? Mau? Oh, Pak Didi mau ngomong. Oke, akhirnya maju juga nih. Weh. Suhu stabil Pak Tri. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim panitia. Tak banyak kata karena teringat kata-katanya Vando, suhu stabil. Dan jujur saya pernah mengajarkan hal itu sebagai pembina PKRMB. Gurunya aja ketawa melihat pernyataan anak buahnya. Terima kasih Vando ya. Ya besok kalau Pak Didi ditanya, bos, Pak Didi akan jawab suhu stabil bos. Oke, terima kasih untuk panitia. Yang pertama saya mohon maaf ya, karena sakit sebetulnya saya banyak dikasih tugas juga, tapi kalau saya paksakan badan saya akan ambruk pasti ya. Jujur ketika mendengar kesaksiannya Bu Indah, terus kesaksiannya Vando, Pak Tri, terus siapa tadi lagi? Pak Anto, terus Mas Hendra, Kevin, ini memperkuat tubuh saya ya untuk berdiri di tempat ini. Apalagi mendengar kata suhu stabil ya, jadi ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat Vando ya. Oke, sebetulnya kemarin saya hanya sharing ya Pak Tri, Kak Ellen, kemarin ketika mau berangkat retreat itu antara berangkat dan tidak sebetulnya juga keluarga kami. Karena bagaimanapun saya juga sibuk bekerja ya, saya harus ngurusi pekerjaan saya. Budal ndak mah, gek mlebune sesuk mlebu gek tanggung jawabku piye. Tapi sekali lagi bener apa yang dikata Bu Indah. Segalanya butuh pengorbanan. Itu sangat betul sekali. Ketika malam saya renungkan, saya berangkat dari rumah jam 6 saya harus bekerja, nyampe rumah jam 8 ya. Terus saya harus fokus pada pekerjaan. Terus akhir-akhir ini juga pulang malam-malam juga. Bagaimana saya bisa ketemu sama anak-anak dan keluarga saya di satu pelayanan, yaitu di retreat. Kalau saya paksakan untuk saya tetap bekerja dan saya egois untuk bekerja. Ketika pulang pun hari-hari kami anak-anak ada tugas, ada acara lain. Saya baru nyampe dari rumah. Ketika saya nyampe rumah, anak-anak sudah persiapan tidur. Dan seterusnya seperti itu. Jadi saya jarang ketemu anak-anak untuk duduk bersama. Dan ketemu Budian pun juga sudah semau ngorok. Betul ya Bu ya? Nah, itu tanya Budian. Wah. Ya. Makanya tadi kalau Bu Nini tanya, Pak Didi apa pernah diajar Budian? Loh, pertanyaannya Bu Nini betul loh Pak Tri. Karena Pak Didi itu tergolong dalam organisasi STI. Apa Mbak Ani STI? Suami takut istri. Pak Tri juga. Ya, jadi betul sekali Bu Nini tahu. Ya, makanya pertanyaan apa Pak Didi pernah diajar Budian? Ya. Kalau Pak Tri kan kebalik. Apa Pak Didi yang ngajar Budian enggak? Yang berarti yang tahu Bu Nini ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ketika saya makin kesini hari-hari ini, jujur ya ini ngajari untuk anak-anak
remaja yang selaku anak didik saya di gereja. Jadi ketika melihat nanti kita berkumpul di sini, keluarga berkumpul bersama dengan anak, dengan istri, dengan suami. Ini satu hal yang boleh saya sampaikan. Karena Februari juga masa berakhir saya membina PKRMB. Tidak tahu lanjut enggak nanti ya. Pembinanya PKRMB. Enggak ojo ngono. Ojo terlalu jujur. Wah, Pak Didi formatur enggak bisa ya. Oh bisa. Oh bisa. Jadi lanjut, ini kesimpulannya PKRMB. Ya, lanjut. Siapa yang setuju lanjut, angkat tangan. Ya, jadi ini kampanye apa-apa. Jadi gini ya teman-teman. Coba nanti cari pasangan yang seiman. Ya, cari pasangan yang seiman. Ojo gampang diprank. Ini yang terpenting. Hah? Carikan. Jadi besok teman-teman ben bisa melihat juga seperti ini. Bersama keluarga melayani Tuhan. Saya jujur, ketika anak-anak saya melayani di depan, ya, singer apapun pelayanannya, tamborin, singer, ngelingin dhisik bapake rusak, saiki anak-anake kok apa? Ya, dulu Budian kata Pak Tri dapat saya itu kilaf. Sekarang iya Pak Tri bolak-balik Budian ini dapat Pak Didik kilaf berarti loh. Ya, jadi sekarang bisa melihat ya kalau yang muda-muda kalau pacare melayani seneng banget. Ya toh, ini contoh yang bagus sekali. Ya, jadi saya amati kok yang muda-muda ini juga banyak yang ikut retreat ya, puji Tuhan. Ini jangan diambil senangnya saja, tapi pelajaran berharga untuk kita melayani bersama keluarga, melayani Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan buat panitia yang ada. Beri tepuk tangan buat Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang Pak Tri pimpin doa berkat sebelum kita foto-foto ya. Baik, kita langsung berdiri, nanti langsung ke depan foto terakhir ya di tempat ini tahun ini. Terima kasih Bapak karena kami boleh terus berada di tempat ini, menjaga satu hati. Kami berdiri berada di sini untuk teman-teman kami dan untuk kesatuan gerejamu seperti doa Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan biarlah kami berada di sini untuk menjawab, mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus di dalam doamu ya Tuhan. Di Yohanes 17, supaya gereja Tuhan satu. Oleh karena itu kami mengorbankan waktu kami, tenaga kami, kerja kami, dana kami, supaya kami menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang kembali ke Tulungagung, ke dalam aktivitas kami, biarlah segala sesuatu yang sudah kami terima di tempat ini, berkat-berkat rohani, terus akan mengubah keluarga kami, sehingga tahun 2023 ini keluarga kami berjalan seturut firman Tuhan, terus berada di dalam kebahagiaan, dalam perlindungan dari Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan jemaat Duta Ilahi, Tuhan berkati, usaha-usaha mereka diberkati, sehingga tahun 2023 ini Tuhan, seluruh bisnis usaha yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh karena berkat Yehova Allah semesta alam. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat dari Allah Bapa, rahmat dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami semua yang akan meninggalkan tempat ini, dan kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Silahkan maju ke depan, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih panitia, kita foto. Dan nanti anak-anak muda. Firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, pernah di jalanku. Firman-Mu Tuhan,
sujud, bermati dengan